berdoa dan lihat kanan kiri depan belakang ya, takut dan tabrak. Dan saran saya jangan ingat pacar dulu, takutnya sampai kita fokus. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kelompok kita mendapatkan bagian media audio nih. Sebelum kita membahas media audio, kita akan membahas tentang media pembelajaran dulu, mengulas sedikit. Nah, apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemampuan siswa dalam proses belajar di dalam kelas. Nah, sekarang kita masuk nih ke media audio. Audio sendiri adalah kata yang berasal dari kata audible yang berarti suara yang dapat didengar oleh manusia secara wajar. Nah, sekarang apa sih definisi media audio itu? Media audio adalah media yang penyampaiannya dapat diterima oleh indera pendengaran seperti suara, kata-kata, bunyi, dan lambang-lambang auditif lainnya. Definisi lain menurut Sujana dan Rifai, media audio merupakan media yang dapat digunakan sebagai media pengajaran, yang di dalamnya mengandung pesan di dalam bentuk auditif yang berguna untuk dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan juga kemauan yang dimiliki mahasiswa sehingga akan terjadi suatu proses belajar mengajar. Banyak manfaat jika guru menggunakan media ini sebagai media pembelajaran. Tugas guru pun akan lebih mudah jika menggunakan media ini dibandingkan tanpa menggunakan media. Media ini pun cocok untuk menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan cerita dan bunyi. Selain itu cocok untuk mengembangkan daya imajinasi siswa. Dalam setiap program media audio, materi yang disampaikan memiliki alur cerita agar mudah dipahami. Penyajian materinya pun harus logis dan sistematis, komunikatif dan interaktif, tidak kaku serta menarik. Pola penggunaan media audio. Pertama, media audio harus mendukung proses belajar. Apakah media audio tersebut dapat memberikan gairah atau semangat belajar pada peserta didik? Sesuaikan penggunaan media audio dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Kedua, kemampuan menyimak peserta didik sesuai dengan standar kurikulum. Sesuaikan penggunaan media audio yang digunakan pada standar kurikulum yang diterapkan oleh sekolah. Yang ketiga, sasaran media audio. Apakah media audio ini digunakan untuk siapa? Dari kelompok sekolah tinggi, menengah, atau dasar? Selanjutnya ialah yang keempat adalah harus sesuai dengan standar dan tujuan hasil belajar peserta didik. Yang kelima ialah harus mengetahui tingkat kesenangan dan keefektifan peserta didik dalam menggunakan media audio sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir ialah harus mempertimbangkan ekspektasi pengajar terhadap hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media audio sebagai proses pembelajaran. Bentuk-bentuk penyajian media audio. Yang pertama, ada ceramah. Ceramah adalah penyampaian secara langsung dari komunikan kepada komunikator. Biasanya dilakukan secara sinkronus. Yang kedua, ada namanya diskusi. Diskusi adalah pemusyawaratan bersama agar mencapai satu tujuan yang sama dan bisa dipimpin oleh satu orang moderator. Yang ketiga, ada namanya podcast. Podcast adalah penyajian dalam bentuk MP3. Penyajian suara dalam bentuk MP3 untuk didengar para penikmatnya. Yang keempat, ada namanya reportase. Reportase adalah penyampaian dari lapangan kepada wartawan yang ada di studio. Yang kelima, ada berita. Berbeda dengan reportase, kalau reportase dia menyampaikan dari lapangan, sedangkan berita adalah penyampaian dari studio kepada pemirsa yang ada di rumah. Yang keenam, ada namanya diskusi dan monolog. Monolog adalah perbincangan satu orang dengan orang lainnya, seperti biasa secara non-formal. Yang terakhir ada wawancara. Wawancara adalah penggalian informasi dari satu orang agar mencapai hal-hal apa yang ingin kita ketahui. Variasi perangkat penyajian media audio, ada radio, CD, dan piringan hitam.
Lalu ada juga format file audio seperti WAV atau waveform audio format. Nah, WAV ini memerlukan ruang yang besar sehingga biasanya digunakan dalam industri musik profesional. Lalu ada juga AAC atau Advanced Audio Coding. AAC ini memiliki kualitas suara yang sangat baik. Meskipun begitu, digit kode yang digunakan sangat rumit, sehingga AAC dikembangkan menjadi MP3 dengan digit kode yang lebih sederhana dan mudah digunakan untuk semua halayak. Oke teman-teman, di sini ada 4 kelebihan dari media audio. Yang pertama yaitu tidak begitu mahal untuk kegiatan pembelajaran. Kita bisa membuat media audio dengan menggunakan aplikasi sederhana yang ada di HP kita, yaitu aplikasi perekam suara. Yang kedua, pembelajar tunanetra dapat belajar melalui media audio. Bukan hanya pembelajar tunanetra saja, tapi pembelajar tunaaksara dapat dengan mudah mendapatkan materi dari media audio. Yang ketiga, produksi sangat ekonomis dan mudah didistribusikan. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan pendistribusiannya pun sangat mudah. Tidak perlu menggunakan transportasi. Kita bisa mengirimnya melalui aplikasi media komunikasi seperti email ataupun media sosial. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk pembelajaran kelompok atau individu. Contohnya adalah podcast. Bisa digunakan oleh individu ataupun pembelajaran kelompok. Dalam pembelajaran kelompok, setiap anggota kelompok dapat mendengarkan podcast bersama-sama dan mereka bisa menyamakan persepsi mereka tentang apa yang mereka dapatkan dari podcast tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 4 kekurangan media audio. Yang pertama, membutuhkan kehati-hatian jika hanya audio yang digunakan. Jika hanya audio yang digunakan, jangan memakai audio yang cukup lama karena itu akan membosankan karena tidak ada respon visualnya. Yang kedua, ada perbaikan biasanya menuntut diproduksinya rekaman master baru dan dibuatnya kopi rekaman baru. Hal ini akan memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, penggunaan naskah audio yang baik dan menyita banyak waktu dan membutuhkan keterampilan khusus. Jika kita ingin menghasilkan media audio yang cukup bagus, maka kita harus akan memakan waktu yang cukup banyak dan kita akan membutuhkan keahlian khusus di bidang media audio. Yang keempat, perlu berkali-kali dalam perbaikan kecepatan penyajian materi verbal. Jika kita ingin menyampaikan materi verbal, jangan terlalu cepat dalam menyampaikannya. Perlu pengulangan agar bisa peserta didik akan paham. Tarik ses semongko kini tidak